Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran yang ketiga dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Kitab ini A'lamus Sunnah Al-Mansyurah berisi 200 soal jawab tentang masalah-masalah akidah yang sangat bagus untuk dipelajari bagi siapapun yang ingin mempelajari Islam dan memulainya dari awal. Karena kitab ini mengambil tabiat metode belajarnya para sahabat ketika mempelajari akidah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan tanya jawab. Juga sebagaimana dipraktekkan oleh Jibril alaihissalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang menjelma menjadi seorang manusia dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengajarkan kepada para sahabat apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan kita sudah sampai pada pertanyaan kam maratibu dinil Islam. Ada berapa tingkatan agama Islam? Ada berapa level di dalam agama Islam? Hal ini pertanyaan yang sangat bagus, karena di luar sana banyak orang yang membuat level-level sendiri. Setiap jamaah, setiap kelompok yang mengaku mereka adalah kelompok Islam, mereka membuat derajat atau tingkatan-tingkatan sendiri. Seakan-akan orang dibagi-bagi di dalam jamaah mereka. Ada yang level pemula, kemudian menengah, ada yang level tertinggi. Yang paling populer adalah pembagiannya orang-orang sufi, yang mana mereka membagi umat Islam menjadi 4 bagian. Menurut mereka ada derajat yang pertama namanya level syariah. Level syariah ini adalah level awam, di mana orang menjalankan agama seperti orang pada umumnya. Kemudian mereka punya level yang kedua, yaitu thariqat, di mana orang-orang yang thariqat ini mereka levelnya di atas syariat dan mereka melakukan banyak sekali halaqah-halaqah zikir. Jazakallahu khairan. Dan mereka punya ibadah yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, ya, yang mereka sebut dengan istilah suluk. Kadang-kadang mereka 1 pekan berada di gunung, 1 pekan berada di laut, 1 pekan berada di padepokan tertentu untuk melakukan zikir tertentu agar mereka bisa mencapai level berikutnya. Level berikutnya mereka juluki atau mereka sebut dengan istilah hakikat, atau berikutnya lagi level yang namanya ma'rifat, di mana mereka dianggap sudah memiliki kuasa seperti Tuhan, memiliki sebagian kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering menyebut hal itu dengan karomah, ya. Namun karomah di sini berlebihan. Mereka bisa menyeberangi lautan dengan hanya berjalan kaki. Ada yang menganggap dirinya bisa meminum khamr, ya, dan khamr itu halal bagi dirinya. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan oleh orang-orang dalam level syariah itu boleh dilakukan oleh orang-orang yang di atas level syariah, level ma'rifat atau level hakikat. Apakah demikian level-level di dalam Islam, tingkatan dalam Islam? Jawabannya kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, maratibul Islami thalath, tingkatan di dalam Islam itu cuma ada 3.
Atau kalau kita lebih rinci lagi ada 4 juga. Tapi bukan ma'rifat, bukan syariat, bukan tarekat, bukan hakikat. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam, yaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utliqa shamula ad-din kullah. Dan masing-masing dari 3 level ini, Islam, iman atau ihsan, kalau disebut secara sendirian ya, maka maksudnya adalah ya seluruh agama. Apa itu Islam? Ya, semua agama ini namanya agama Islam. Anda muslim berarti Anda adalah orang yang menjalankan agama secara penuh, bukan berarti Anda kalau muslim menjalankannya cuma rukun Islam saja, bukan begitu. Anda mukmin berarti Anda hanya menjalankan rukun iman, bukan begitu juga. Anda disebut mukmin berarti Anda juga muslim menjalankan semua agama Islam. Anda dikatakan muhsin, melakukan ihsan, berarti Anda juga menjalankan Islam secara keseluruhan, bukan berarti Anda hanya beribadah ya dengan cara-cara khusus ya. Jadi level Islam ada 3, sebagaimana ini ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan hadis ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim, di mana ada 2 orang tabi'in yang datang dari negeri Syam. Syam itu 4 negara kalau sekarang ya, Palestina, Suriah, Lebanon, dan juga apa satu lagi? Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Ya, Yordania, negaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, yang beliau pindah ke sana ya, markas beliau. Nah, di negeri Syam ini ada orang namanya Yahya bin Ya'mur. Dia menemukan ada orang di Syam yang berpendapat bahwasanya Allah itu nggak tahu tentang takdir. Jadi segala sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah mengingkari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bermasalah dalam urusan takdir. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya takdir itu hanya diketahui oleh Allah setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi Allah nggak tahu. Maka mereka berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Pengen tahu pendapat yang mengatakan Allah nggak tahu takdir kecuali setelah terjadi itu betul atau salah. Ketika sampai di Makkah, mereka bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka mereka bertanya, wahai Abdullah bin Umar, di Syam ya, itu ada orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya. Kalau belum terjadi Allah nggak tahu takdir. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada hubungan dengan saya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari ayah beliau. Saya mendengar Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu julusun, hadis nomor 2 di kitab Arba'in An-Nawawi. Ketika kami duduk-duduk, kata Umar bin Khattab, bersama Nabi SAW, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba muncul ya, datang kepada kami seseorang yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya sangat hitam. Laisa alaihi atharus safar, enggak ada tanda-tanda orang ini orang jauh. Bajunya bersih, rambutnya rapi. Wala ya'rifu minna ahad, tapi aneh, enggak ada yang kenal dari kami seorang pun.
Ini orang jauh tapi bajunya bersih, rambutnya rapi, ya. Seharusnya ini orang jauh karena kami nggak kenal, tapi kok rapi. Maka ini menarik perhatian para sahabat. Kemudian dia duduk mendekat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia sandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri karena posisinya seperti orang yang mau belajar. Kalau diletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW, maka posisinya seperti orang mengajar. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam." Nah, ini Jibril mulai bertanya tentang level-level keislaman. Yang pertama Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab, "Al-Islamu, Islam adalah," dirinci, "antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian engkau berpuasa bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram kalau engkau mampu menempuh perjalanannya. Anehnya lagi orang ini mengatakan, qala sadaqta, kamu benar. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami heran, dia nanya tapi dia membenarkan, kamu benar. Seakan-akan sedang mengajari Nabi, yang ngetes Nabi, padahal dia orang asing. Kemudian orang ini lanjut bertanya lagi, qala akhbirni 'anil iman. Ajarkan kepadaku tentang iman, level kedua. Kalau Islam tadi digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan anggota badan. Yang kedua, iman dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu bertanya lagi, level ketiga. Level kedua digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman adalah amalan hati semuanya, urusan keyakinan. Level yang ketiga yang paling tinggi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ajarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini level ihsan yang paling tinggi. Kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala dalam kitab beliau yang mensyarah hadis ini khusus, bahwasanya ihsan itu ada dua level. Level pertama namanya martabatul musyahadah. Orang bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Level kedua bawahnya, kata Nabi SAW, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa seperti melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Level yang kedua ini namanya level muraqabah, yaitu kamu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa level Islam? Ada 4. Kalau kita rinci ya. Yang pertama Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji.
Yang kedua, level kedua iman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, beriman kepada takdir. Level ketiga, level musyahadah. Ketika kita beribadah, kita bisa benar-benar tunduk seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa beliau kalau setiap kali mau sholat, setiap kali wudhu, itu beliau gemetar, pucat wajahnya. Banyak orang-orang bertanya akhirnya, kenapa anda setiap kali wudhu wajahnya pucat? Maka beliau mengatakan, karena sebentar lagi saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu level yang digambarkan oleh para tabi'in dan para sahabat kita, para sahabat Rasulullah SAW yang kita jadikan panutan. Jadi ketika sholat itu betul-betul mereka paham bahwasanya dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itulah level musyahadah. Kalau level muraqabah, ya, level muraqabah ini bawahnya musyahadah, di mana ketika kita ingin melakukan keburukan, selalu ada perisai di dalam hati kita. Apa perisai itu? Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mengucapkan kata-kata yang buruk, kita selalu ingat bahwasanya Allah Maha mendengar. Mau melakukan perbuatan yang buruk, kita selalu ingat bahwasanya Allah Maha melihat. Bahkan mau berniat buruk, kita selalu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itu level keislaman yang paling tinggi. Enggak ada level Islam yang lebih tinggi daripada itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sampai pada derajat itu, dan tidak ada, ya, level yang melebihi kenabian sama sekali. Orang yang mengaku bahwasanya dia level Islamnya sudah tinggi, ya, namun tidak melaksanakan sholat, maka ini bohong. Ya, itu akal-akalan saja. Orang yang mengaku level Islamnya sudah tinggi, namun dia malah maksiat, minum khamar, ya, kemudian berjabat tangan dengan lawan jenis, menurut dia boleh, ini juga bohong. Levelnya enggak tinggi. Ya, siapa yang bisa menandingi kenabian? Dan orang yang mewarisi kenabian adalah cuma satu golongan, enggak ada yang lain. Siapa? Al-ulama. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak ada lagi level yang di atas itu. Nah, jadi level keislaman ada 3. Yang pertama, Islam. Orang yang Islam, ya, maka dia harus terlihat rukun-rukun Islam pada dirinya. Yang pertama, dia harus belajar apa itu syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kalau kita bahas panjang sudah. Ya, kalau dipelajari ini sudah cukup, ya, untuk mengetahui apa itu Islam yang benar. Karena di dalam syahadat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah terkandung syarat Islam yang benar, syarat berislam yang benar. Syahadat la ilaha illallah artinya adalah kita bersaksi. Yang namanya bersaksi, Pak, antum kan datang ke pengadilan ini, dipanggil, ya, jadi saksi. Kenapa antum dipanggil jadi saksi? Karena antum tahu kejadian. Kalau antum tidak tahu apa-apa, tidak mungkin dipanggil jadi saksi, kan gitu. Jadi kita katakan saya bersaksi, harus punya ilmu. Bersaksi tanpa ilmu namanya saksi palsu. Nah, kalau kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tapi kita tidak tahu apa itu, siapa itu Allah, apa saja nama-nama Allah, sifat-sifat Allah apa saja, berarti itu saksi bohong, saksi palsu namanya.
Makanya para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, yang namanya persaksian itu butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu berarti saksinya saksi dusta, saksi palsu. Mengilmui apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah ini terdiri dari 2 rukun. Apa rukun la ilaha illallah? Belajar akidah nilainya 100. Pergi ke tempat gelap, kabur, lari, kasih 0 langsung. Ya. Belajar akidah tidak tahu rukun la ilaha illallah juga sama. Apa rukun la ilaha illallah? Ada 2 kata para ulama. An-nafyu wal isbat. Peniadaan. Tidak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan yang benar. Kemudian isbat, penetapan. Ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, berarti ya, kita tidak boleh mengakui eksistensi Tuhan apapun bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ada wujudnya Tuhan itu baik berwujud kayu atau batu atau emas atau perak atau jajan. Tuhan wujudnya jajan ada enggak? Hah? Tuhan wujudnya permen, korma. Zaman dulu ada. Ya, zamannya sahabat dulu yang miskin-miskin Tuhannya itu roti. Kalau butuh ibadah bikin roti, kalau butuh makan dimakan Tuhannya. Nah, kalau yang agak kaya kayak ceritanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh kemarin umurnya berapa? Ikhwan? Sudah umur 60 tahun masuk Islam gara-gara anaknya nakal-nakal, ya kan? Tuhannya dibuang kemana? Sapi tank sama anaknya. Setiap malam Tuhannya dibuang ke sapi tank. Ya, pagi-pagi dicari Tuhannya, dicuci, ditaruh lagi, dikasih minyak wangi. Malam besok dibuang lagi ke sapi tank sama anaknya. Marah-marah dia. Cuci lagi, taruh lagi, kasih minyak wangi lagi. Dikasih pedang sampai dia nyari orangnya yang buang ini nggak ketemu. Anaknya sendiri. Tuhannya dikasih pedang. Ini tak kasih pedang ya. Besok kalau kamu dibuang, bunuh orangnya. Ternyata dibuang lagi ke sapi tank lagi dan pedangnya dibuang juga sama anak-anaknya. Akhirnya dia sadar, gak pantas kamu disembah. Ya. Tuhan sudah dikasih pedang tapi nggak bisa melawan. Akhirnya dia masuk Islam. Apapun bentuknya Tuhan itu nggak boleh diakui keberadaannya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu rukunnya la ilaha illallah. Syaratnya la ilaha illallah ada 7. Nah, ini juga banyak yang nggak tahu. Nah, ada yang tahu? Santri? Ini apa ini? HP. Tahu semua tuh. Mau? Apa syarat la ilaha illallah? Apa azam? Ada 7. Ilmu, yakin, bil ilmi wal al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Nah, itu kata Hafidz Al-Hakami di Ma'arijul Qabul. Ya, di kitab Ma'arijul Qabul. Al ilmu wal yaqinu wal qabul. Syarat orang merealisasikan la ilaha illallah itu yang pertama harus punya ilmu. Ya, tadi belajar tentang siapa itu Allah SWT. Setelah dia punya ilmu, dia yakini. Setelah dia yakini, dia terima. Setelah dia terima, dia tunduk. Ya. Setelah dia tunduk, dia jujur dalam berislam. Kemudian setelah dia jujur, dia ikhlas. Setelah dia ikhlas, dia cinta. Cinta itu tingkatan paling tinggi. Orang kalau ikhlas itu ibadah, ya, melakukan ibadah hanya untuk Allah SWT. Tapi kalau cinta, selain dia melakukan ibadah untuk Allah SWT saja, dia melakukannya secara sempurna karena dia melakukannya dengan
rela, suka, senang gitu. Ya, senang melakukan ibadah itu karena dia bukan cuma ikhlas tapi dia juga cinta. Nah, ini kata para ulama bagaikan anak kunci. Kalau pengen masuk surga, antum bersaksi la ilaha illallah saja tidak cukup. Karena kuncinya apa? Enggak punya gigi, ompong kuncinya. Nah, dibuat gini-gini patah, enggak bisa membuka pintu surga. Harus ada giginya. Apa giginya? Itu tadi ya. Al-ilmu wal yaqin, al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ya, ilmu, yakin, qabul, inqiyad, asidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Nah, itu 7 syarat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini mengandung itu tadi keikhlasan. Sedangkan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengandung sisi kedua dari syarat berislam yang benar dan Islam yang diterima oleh Allah SWT. Apa itu? Yaitu al-mutaba'ah. Jadi berislam itu harus lillahi ta'ala. Yang kedua harus sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ya, Allah SWT mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian wahai orang Islam benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi syarat keislaman yang benar yang kedua adalah ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bicara tentang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita harus tahu tentang bid'ah. Karena bid'ah itu bertentangan dengan syariat. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6 kaidahnya kata para ulama. Ya, dalam 6 hal. Ini harus kita ulang-ulang terus biar orang-orang betul-betul paham. Apa saja 6 itu? Ada yang tahu? Ini dihafal ini. Yang pertama harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad dalam sebabnya. Yang kedua waktunya. Yang ketiga tempatnya. Yang keempat kaifiyat, tata caranya. Yang kelima bilangannya. Yang keenam jenisnya. Jadi ibadah itu kita nggak sembarangan lakukan. Ya, harus sesuai 6 poin ini. Pertama sebab. Ada ibadah yang punya sebab khusus, ada yang tidak punya sebab khusus. Yang sebabnya sudah ada nggak boleh diganti. Yang sebabnya bebas nggak usah dikasih sebab khusus. Contoh, membaca Al-Quran, surat Al-Quran ada yang dibaca karena sebab-sebab khusus. Ya, karena sebab-sebab khusus. Sedangkan sebagian lain dari surat-surat Al-Quran bebas, mau antum baca nggak ada sebab juga silahkan dibaca. Ya, misalkan karena setelah sholat maka disunahkan membaca Qul hu falaq bin nas. Ya, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sebabnya apa? Karena kita selesai sholat disunahkan ada zikir, diantaranya membaca 3 surat itu. Mau tidur juga begitu. Membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku mau tidur. Ya, kalau hari Jumat pagi sholat subuh disunahkan membaca as-sajdah dan juga al-insan. Nah, tapi kayak yasinan apakah disunahkan karena sebab tertentu? Nah, ini perlu dicari. Ya, kalau ada dalilnya monggo dilaksanakan. Kalau enggak, ya boleh. Yang kedua, waktu. Nah, ini baru syahadat saja kita waktunya sudah habis ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan sampai selesai 6 poin ini.
Ada ibadah yang waktunya sudah ditentukan, ada ibadah yang waktunya bebas. Kita akan ulas hadis ini sampai selesai. Ibadah yang waktunya sudah ditentukan, contohnya adalah salat yang waktu, haji, ya, kemudian puasa Ramadan, ya, itu sudah ditentukan. Puasa Muharram, puasa Asyura. Maka kita tidak boleh merubah waktu ini. Sudah lakukan seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh ya ketika terbitnya fajar, berakhir ketika matahari terbit. Salat zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah langit, ya, kemudian berakhir pada ketika bayangan sesuatu ukurannya sudah sama. Kemudian asar waktunya sampai tenggelam matahari, dan waktu asar dibagi-bagi, ada waktu boleh, waktu darurat, dan seterusnya. Nah, ada ibadah yang waktunya bebas. Waktunya bebas. Mau dilakukan kapan saja boleh. Baca Al-Qur'an contohnya itu bebas. Ya, banyak surah-surah Al-Qur'an yang antum baca boleh kapan saja. Al-Baqarah itu enggak ada hari khusus Al-Baqarah, enggak ada. Ya. Kalau malam Minggu Al-Baqarah, malam Senin Ali Imranan, malam Rebu An-Nisaan, malam Kamis Al-Maidah, ya, malam Jumat Al-An'aman, Al-Kahfian. Al-Kahfi boleh dibaca hari Jumat karena memang ada sunnahnya. Kata Nabi, barang siapa baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, Allah akan berikan cahaya di antara dua Jumat. Ya, tapi Al-Baqarah enggak. Nah, maka enggak boleh dikhususkan, ya. Contoh lagi, ya, yang berikutnya tempat. Ada ibadah yang tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Haji ya ke Mekah sana. Maka nggak boleh kita pindah ke tempat yang lain, ya, ke Marwah 1 itu nggak boleh. Ya. Saya kemarin diundang Bu Minasarah untuk menghadiri peresmian restoran wisata religi. Tapi mohon maaf Bu Minasarah ini kalau nonton, ya, saya nggak bisa hadir. Padahal nama saya nomor 1 di situ. Nggak bisa hadir. Nah, di situ mereka bikin miniatur manasik haji. Antum sana ada Ka'bahnya, ada Gua Hira, ada Padang Arafah, ada Mina, Musdalifah, ada Jabal Rahmah, ada lempar jumrah ada di sana. Tapi boleh nggak kita haji ke Sidoarak? Sidoarak itu sini, Marwah 1. Nggak boleh. Haji ya hanya di Makkah. Ya usah haji ke Makkah mahal, sini aja dekat, kan sama-sama ada manasiknya. Nah, itu manasik palsu. Latihan. Ya nggak boleh. Ada ibadah yang tempatnya bebas. Mau zikir tentu di masjid boleh, di rumah boleh, di kantor boleh, di atas motor sambil touring juga harus zikir. Tapi kalau zikir nanti nunggu kita mau touring ke pantai. Kalau sudah sampai di pantai nanti kita zikir berjamaah di sana sambil tenggelam. Ya, nanti kalau kita tahan tenggelam 2 jam sambil zikir, insya Allah pulang motornya jadi ninja semua. Nah, ini nggak benar, ya. Atau rela ke gunung, ya, ke pemandian air panas Cangar sana. Kalau kita kuat zikir 1 jam sambil berendam air panas, insya Allah pulang tinggal namanya saja. Nah, ini juga nggak benar, ya. Nggak boleh kita membatasi tempat khusus untuk ibadah yang tidak dibatasi tempatnya. Yang keempat, tata cara. Ada ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, ya, takbiratul ihram dulu, iftitah berdiri, baca Al-Fatihah, baca surat lain, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, kemudian tasyahud, kemudian dan sampai salam. Nggak boleh diganti-ganti itu, ya. Masa salam di akhir, Ustaz? Orang kita mau masuk rumah aja salam dulu, assalamualaikum. Nah, kan sholat saya maunya gitu, assalamualaikum, nanti di akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh, ya, nggak boleh diganti. Zikir juga gitu, zikir bebas. Antum sambil ngebut juga zikirnya banyak, ya. La ilaha illallah terutama, karena kalau mati sudah itu akhir kata yang antum ucapkan, ya. Zikir yang banyak. Sambil ngebut nggak apa-apa, sambil santai nggak apa-apa, zikir. Sambil nunggu lampu merah zikir,
ya. Nggak ada cara-cara khusus. Zikir sambil tenggelam, zikir sambil bertapa di gunung, sambil bertapa di pantai. Katanya kalau bertapa di pantai itu kayak Nabi Khidir, Ustaz, nanti dapat ilmu laduni. Nah, itu kan sufi lagi. Nah, nanti yang sufi-sufi kalau nggak terima nggak apa-apa, ya kita diskusi ilmiah aja. Kemudian apa lagi? Bilangan. Nah, sholat subuh bilangannya 2. Antum mau tambah nggak boleh. Ada orang kadang-kadang kalau dibilang nggak boleh mas, ini bid'ah. Alasannya dia apa? Baik kok dilarang. Nah, sholat subuh itu loh 2 rakaat baik. Kenapa antum nggak tambah jadi 4 rakaat? Pasti antum nggak mau. Yang alasan katanya ini baik kok dilarang, suruh sholat subuh 4 rakaat, mau ndak dia? Pasti ndak mau. Loh, mana yang katanya baik tapi kok nggak boleh nambah? Kalau baik seharusnya boleh nambah dong, biar pahalanya banyak. Ternyata mereka juga paham kok bahwasanya ini kan sudah aturannya Allah. Nah, itu juga aturannya Allah. Apa bedanya? Jangan pasang standar ganda di sini. Nah, sebaliknya ada ibadah yang zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani ya khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. 2 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringan di lisan, berat timbangannya, dicintai oleh Ar-Rahman, ya, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu perbanyak enggak apa-apa, 1000 kali bebas. Tapi kalau dibatasi, baca Al-Quran harus one day one juz. Kalau nggak begitu salah, nggak boleh. One day one juz boleh, jangan dijadikan itu suatu ritual yang harus dilakukan seperti itu. Anak-anak baca Al-Quran 1 hari harus hafal 1 halaman, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan dijadikan itu suatu ritual yang harus ditempelkan dengan hafalan Al-Quran. Baca Quran harus 1 hari 1 juz. Nah, boleh-boleh saja 1 hari 1 juz, tapi jangan dijadikan itu sebuah keharusan. Yang terakhir, jenis seperti ibadah kurban. Kurban itu jenisnya sudah ditentukan oleh Islam. Binatang yang disembelih adalah 1 kambing, 2 sapi, 3 unta. Ini nggak boleh diganti jenisnya, ya. Ana dengar beberapa alasan orang-orang yang yasinan, katanya gini, dulu dakwahnya para wali itu dakwahnya itu bertahap, karena orang-orang belum bisa disuruh baca Quran khataman, akhirnya ya udahlah yang mampu dulu baca Yasin dulu seminggu sekali, dipilih hari malam Jumat, ya semampunya itu dulu. Ini kan alasan yang standar ganda lagi. Kan kita juga nggak bisa bilang lah, dulu orang-orang disuruh korban karena orang yang baru masuk Islam disuruh korban kambing berat, akhirnya suruh korban ayam dulu. Kan nggak bisa kita pakai alasan seperti itu, ya kan? Karena sunan wali-wali itu menyarankan seperti itu supaya bijak, misalkan. Nah, ini juga nggak bisa, ya. Jadi alasan-alasan itu kalau ternyata kita pakai ke tempat yang lain, nggak bisa digeneralisir. Nah, itu sudah menunjukkan argumentasinya salah. Nikah juga begitu, jenisnya sudah ditentukan. Ya, laki-laki nikah dengan perempuan, nggak boleh dari jenis lain, jenis manusia lain atau jenis makhluk yang lain. Manusia nikah sama, di barat itu ada nikah sama anjing, nikah sama kuda. Di berita-berita itu ramai. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Nah, ini nggak boleh. Islam itu kalau antum mau nikah, antum ke KUA disuruh rapak dulu. Rapak istilahnya, ya. Rapak itu semacam gladi bersih lah gitu. Dilatih dulu akadnya, kemudian dicek, ya ini bener-bener perjaka dudang aku perjaka, ini janda apa gadis, ya kan, dicek. Kemudian bener-bener laki-laki tulen atau bukan, ya ini perempuan betulan jadi-jadian, itu semuanya
dicek waktu itu. Nanti baru ketika akad pernikahan ya semuanya sudah jelas gitu. Nah, kalau yang jenisnya tidak dibatasi ya jangan dibatasi sendiri. Ya, seperti misalkan mau sedekah lah misalkan. Antum mau sedekah pakai uang boleh, sedekah pakai beras boleh, sedekah pakai baju boleh, sedekah pakai senyuman juga boleh. Ada nggak sedekah pakai senyuman? Apa kata Nabi SAW? Siapa yang hafal hadisnya? Muhammad. Apa Muhammad? Malu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ini hafalannya anak TK ini, ya. Senyummu ketika bertemu di depan saudaramu adalah sedekah. Kalau antum nggak punya duit, senyum. Kenapa? Kenapa senyum? Karena nggak punya duit buat sedekah. Antum sudah nggak punya duit, merengut aja. Sedekahnya apa? Ya senyum minimal kalau nggak punya duit ya. Nah, jadi ini adalah 6 poin di mana kita harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini makna syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, rukun iman, ihsan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau antum nanti mau tanya atau apa bisa kirim ke Pak Sekjen, insya Allah Pak Imran ya siap ya. Tampung atau di grup BMK atau di Facebook. Jangan japri ana, ya. Ana nggak suka dijapri orang yang nggak kenalan dulu. Biasanya orang-orang gitu Pak, nanya nggak kenalan, tiba-tiba Assalamualaikum Ustaz, saya ada masalah. Saya juga ada. Dikira antum tahu yang punya masalah. Ya, kenalan dulu lah, kenalan dulu. Nah nanti kan kalau sudah akrab enak ya. Wallahu taala alam, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau menyinggung ya atau kurang berkenan saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.